kita percaya Tuhan yang akan menyediakan bagi kehidupan kita. Kita nggak perlu khawatir. Tapi perhatikan baik-baik. Hari-hari ini ada satu pemicu, ya, yaitu kemarin hampir saja terjadi pemicu percepatan perang Gog Magog. Yaitu perang, persiapan perang dunia ketiga. Nah, sebelumnya saudara, saya akan memberitahu bahwa seperti yang tadi saya katakan, bangsa Israel rindu supaya bait Allah yang ketiga itu berdiri. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa di periode kepemimpinannya dia akan berusaha membangun bait Allah itu. Dan sudah perlu tahu, ya, bait Allah itu kan nggak mungkin menghancurkan. Di atasnya itu ada 2 masjid atau situs yang hari-hari ini yang ada. Itu pasti akan membuat dunia gempar, saudara. Tetapi ada satu tempat seperti nubuatan di Wahyu, bahwa pelatarannya itu milik bangsa lain, tetapi tempat yang utama yaitu ruang kudus dan maha kudus, disitulah akan dibangun bait Allah. Itu diperkirakan di samping masjid Dome of Rock nanti itu akan terjadi. Dan kita tahu, saudara, Presiden Donald Trump waktu kepemimpinan yang pertama, dia memindahkan kedutaan besarnya dari ibu kota Tel Aviv, dipindahkan ke Yerusalem. Saya nggak tahu nanti apakah kepemimpinan yang kedua ini dia akan membangun, yaitu membantu bait Allah yang ketiga. Kita lihat slide selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus hidup dalam kekudusan. Di dalam Tuhan kita harus hidup dalam kekudusan. Kita yang telah dikuduskan oleh Kristus dipanggil untuk hidup dalam kekudusan bersamanya. Lalu yang kedua, hidup dalam kebenaran. Ya, firman Tuhan menegaskan agar kita harus makin berpegang teguh kepada kebenaran yang telah kita terima selama ini. Jangan mudah digoncangkan oleh perkataan inilah, perkataan itu. Jangan, uji lagi. Oleh sebab itu kita harus sering membaca firman Tuhan. Lalu yang ketiga, yuk kita lihat 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Mari kita baca 2-3. Kesudahan sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa, saudara. Apapun yang kita lakukan, ayo kita banyak berdoa. Karena dengan kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Wahyu 3 ayat 10 sampai dengan 11. Wahyu 3 ayat 10 sampai dengan 11. Mari kita baca 2-3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sampai di situ dulu. Jadi kembali, kalau kita dekat dengan Tuhan, setia datang beribadah, suka baca firman, terus mendekatkan Tuhan, percayalah janjinya, Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang, bahkan atas seluruh dunia yang mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11 kita baca sama-sama. Selanjutnya 2-3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Kita lanjutkan dengan menyaksikan video dari Pendeta Rudin Adi. Kita akan lebih jelas melihat secara khusus mengenai kedatangannya. Shalom dikasihi oleh Kristus, dan sekali saya Pendeta Rudin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Tanda Terkini bahwa kedatangan Kristus makin dekat. Wahyu pasal 22 ayat 12 berkata, sesungguhnya Aku datang segera, dan Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Saudara kita